Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rizqna ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Uzakirukum wa uzakir nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-ma'na. Baik. Kemarin sampai mana? Sampai putusnya pernikahan akibat persusuan, Ustaz. Sampai apa? Yang putusnya pernikahan akibat persusuan, Ustaz. Oh, baik. Ya. Jadi kemarin kita sudah sampai fasakh. Fasakh. Jadi fa, sin, kho ini batalnya akad atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri. Yang mana itu disebabkan oleh adanya kecacatan atau kerusakan pada akad itu sendiri. Misalnya menikahi perempuan yang ternyata perempuan itu adalah saudara persusuan sendiri misalnya. Nah, itu otomatis nikahnya menjadi batal, menjadi rusak. Atau sudah sah, tapi ternyata di tengah menjalani hidup rumah tangga, salah satu pasangan, baik suami maupun istri, misalnya terjatuh kepada perbuatan riddah. Nah. Atau ternyata punya cacat yang terjadi pada salah satu pasangan, gila, kalau laki-laki misalnya impoten, kalau perempuan ya berarti kemaluannya tersumbat karena tersumbat daging atau tersumbat tulang misalnya, lah itu menjadi boleh, ya boleh seperti itu. Kalau yang apa dikembalikan ini ya, yang tadi ya karena cacat ini ya, itu boleh dikembalikan. Adapun yang karena rodok ya ini otomatis menjadi batal. Karena riddah misalnya otomatis pernikahannya menjadi batal. Seperti itu. Nah, terus kalau ada yang mau bertanya, apa perbedaan antara fasakh dengan tolak? Karena sebelum pembahasan ini kita membahas mengenai tolak. Perbedaannya apa? Kalau fasakh ini tidak dibatasi dengan bilangan. Jadi orang boleh saja terjadi fasakh, tapi kemudian tetap jadi jatah talaknya tetap 3. Kalau talak ini ada batas maksimalnya, ada 3. Bagi laki-laki yang merdeka. Jadi itu perbedaannya. Fasakh tidak dibatasi oleh bilangan, sedangkan talak maka dibatasi dengan bilangan, maksimalnya adalah 3 bagi laki-laki yang merdeka. Kemudian perbedaan yang kedua adalah apabila terjadi fasakh 3 kali atau bahkan lebih, dan mantan suami ini ingin kembali, dalam kondisi memang bisa kembali ya, karena dalam kondisi tertentu terjadinya fasakh ini tidak memungkinkan untuk kembali. Misalnya tadi itu kalau fasakh rodok, furqah rodok, ini kan pernikahannya menjadi batal karena ternyata istrinya ini saudari sepersusuannya atau anak sepersusuannya dan seterusnya. Makanya sudah tidak bisa kembali lagi kalau dalam kondisi seperti ini. Atau pati syubah misalnya, menggauli ibu mertuanya sendiri tanpa unsur kesengajaan. Nah ini sudah, maka otomatis pernikahannya batal. Dalam kondisi semacam ini maka tidak bisa kembali. Tidak bisa laki-laki itu menjadi suami dari istri yang terjadi hal tersebut tadi. Adapun hal yang lain, misalnya karena mungkin suaminya tidak mampu memenuhi nafkah, atau ternyata ada aib, kemudian dikembalikan, dibatalkan akad pernikahannya. Dibatalkan di sini infasakhul akad maksudnya, bukan akad yang pesta dan seterusnya, bukan seperti itu. Atau salah satu pasangannya ini masuk Islam atau keluar dari agama Islam, seterusnya.
maka di sini masih ada kemungkinan untuk kembali. Seandainya kembali dan sebelumnya telah terjadi fasakh 3 kali umpamanya atau bahkan lebih, maka di sini istri harus ya bisa kembali dengan sekedar mengadakan akad nikah baru dengan perbarui akad, itu saja. Kalau seandainya dari fasakh 3 kali. Adapun dalam talak, maka di sini ketentuannya panjang. Istri harus, kalau seandainya seorang suami menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, kemudian suaminya yang menjatuhkan talak 3 ini kepingin kembali kepada istrinya, maka ini ketentuannya panjang sekali. Jadi harus istri ini dinikah dulu oleh laki-laki lain, nikah, kemudian harus hubungan badan, cerai dulu dengan oleh laki-laki itu, kemudian setelahnya nunggu masa iddah, setelah masa iddah, kalau mau maka kembali, misalnya nikah lagi dengan akad baru dan seterusnya. Jadi ada ketentuan yang panjang. Jadi harus ada muhalil, ada proses dia dinikahi dulu oleh laki-laki lain, kemudian disetubui, dijima, diceraikan, ditunggu masa iddahnya sampai selesai, baru kemudian boleh menikah dengan laki-laki yang telah menceraikannya dengan talak 3. Jadi itu perbedaan antara talak dengan fasakh. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai khulu. Kita akan bahas mengenai khulu. Khulu ini secara bahasa artinya melepas atau menanggalkan. Melepas pakaian, menanggalkan pakaian. Itu dalam bahasa Arab digunakan ungkapan khulu, kha lam ain. Jadi kalau seandainya terjadi pelepasan akad nikah, nah ini ya disebut dengan khulu. Karena dalam Al-Qur'an itu suami istri ini diumpamakan seperti pakaian bagi pasangannya. Makanya di sini saya tulis karena masing-masing dari suami istri ini adalah pakaian bagi pasangannya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Adapun secara istilah, jadi itu ya, khulu secara bahasa seperti itu menanggalkan atau melepaskan pakaian. Secara istilah adalah perpisahan antara suami istri dengan ganti yang dicari, dengan ganti yang dimaksud, yang akan diterima oleh suami dan biasanya dibiarkan oleh istri. Jadi khulu ini adalah sebuah solusi yang ditawarkan oleh syariat bagi pasangan suami istri yang mana ingin berpisah, tapi tanpa si suami menjatuhkan cerai. Jadi misalnya seorang istri, dia ingin berpisah dengan suaminya. Nah, dalam Islam yang menceraikan itu kan si suami, tidak ada. Yang punya hak menceraikan itu si suami. Karena memang suami pada saat akad nikah itu dia yang memberikan mahar, dia yang punya hak istimta, dia yang punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya. Oleh karenanya istri itu ketika diminta oleh suami untuk berhubungan badan dan tidak ada uzur, maka haram hukumnya menolak. Kalau tidak ada uzur, maka haram hukumnya untuk menolak karena suami punya hak istimta, hak untuk bersenang-senang dengan istrinya. Nah, karena di awal pernikahan, walaupun kita tahu dua-duanya ini sama-sama terpenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi yang menerima mahar adalah si istri. Yang wajib membayar mahar adalah si suami. Oleh karenanya, ya, ketika ingin berpisah, maka di sini yang punya hak menceraikan adalah si suami. Nah, perempuan di sini ada yang namanya hak khulu, untuk menghulu, yaitu menebus dirinya, jadi membayar sejumlah uang tertentu, barang tertentu, agar terpisah dari suaminya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ نَفْسًا. Ini dasar hukumnya ya. Ada ijma
dan juga tentunya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 4, fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa. Kemudian jika mereka kaum perempuan menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu, ya, dengan senang hati. Artinya boleh. Ya, artinya ini perempuan ini diberikan wewenang, diberikan hak untuk khulu, untuk melepaskan diri dari suaminya, tapi dengan membayar tebusan, dan tentunya jika disetujui oleh suaminya. Kalau suaminya mau ya silahkan. Makanya fa in tibna lakum. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati. Kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais terkait istrinya. Jadi ada peristiwa antara sahabat Thabit bin Qais dengan istrinya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat Thabit ini, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah. Jadi intinya istri Thabit bin Qais ini istrinya Thabit bin Qais ini ingin menebus dirinya dengan membayarkan sebuah kebun kepada suaminya, yaitu Thabit bin Qais. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, Thabit bin Qais ini. Rasul menjawab, iqbalil hadiqah, terimalah kebun itu, wa talliqha tatliqah, dan ceraikanlah dia dengan satu talak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini adalah dasar hukum khulu. Seorang istri meminta atau menebus dirinya kepada suaminya dengan membayar sejumlah barang atau nominal tertentu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh. Hukum secara umum adalah makruh, kecuali dalam kondisi perpecahan antara suami istri, atau takut lalai dalam menunaikan hak pasangan. Jadi misalnya seorang suami istri, ternyata mereka ini kalau dilihat-lihat ketika menjalani kehidupan rumah tangga, bukannya tambah sakinah mawaddah warahmah, tetapi salah satu dari keduanya ini akan lalai dalam menjalankan kewajiban masing-masing, yaitu merupakan hak pasangannya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh ditempuh jalur khulu. Ya. Atau suami membenci istri atau istri membenci suaminya karena memang ada perbuatan zina, karena memang si istri misalnya meninggalkan sholat atau sebagainya, ya. Dan ini menjadi solusi agar terhindar juga dari jatuhnya talak 3 atau talak 2, yaitu jika suami bersumpah akan menjatuhkan talak 3 yang dikaitkan atas perbuatan yang pasti dilakukan oleh istri. Ini agak butuh fokus. Jadi begini, ada suatu fenomena. Jadi kadang mungkin si suami, ada seorang suami saking marahnya kepada istrinya, misalnya dia bersumpah misalnya dia mengatakan, demi Allah, misalnya, demi Allah, kalau kamu kepada istrinya, kalau kamu keluar dari rumah ini maka jatuh talak 3. Sudah terlanjur ngomong seperti ini. Atau dia mengatakan, demi Allah, kalau kamu masih berbicara dengan si fulan, maka saya jatuhkan talak 3. Nah ini orang biasanya yang sulit dihindari. Masa dia di rumah terus, nggak keluar rumah, ya kan? Masa dia nggak berkomunikasi dengan teman-temannya? Nah, bagaimana ini solusi yang bisa ditempuh? Melakukan yang namanya khulu. Makanya di sini saya ditulis sebagai solusi, apabila sebagai solusi agar terhindar dari jatuhnya talak 3. Jadi kalau perempuan ini misalnya kayak tadi yang contoh saya sebutkan, keluar rumah atau ngomong dengan si fulan, atau jadi si suami ini menjatuhkan talak 3 dan mengaitkan dengan perbuatan yang mesti dikerjakan oleh si istri. Demi Allah misalnya, kalau kamu minum atau kalau kamu makan, ya, maka saya jatuhkan talak 3 lah. Perempuan kan ya mau nggak mau harus makan, harus minum. Bagaimana ini? Maka di sini bisa menempuh khulu.
Apa khulu? Ya, nanti akan kita sebutkan bagaimana itu. Nah, sekarang rukun khulunya apa saja dan bagaimana? Ada 5. Yang pertama adalah pihak yang membayar tebusan, membayar iwab. Bisa berupa kebun, kayak di hadis tadi, bisa berupa uang, bisa berupa barang. Ya. Ini bisa yang melakukan adalah si istri itu sendiri atau orang lain. Bapaknya istri, adiknya istri, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah al-bud'u. Al-bud'u ini artinya farji atau kemaluan. Dan yang dimaksudkan di sini adalah istri yang tidak dalam melaksanakan iddah bain. Nanti silakan di murojaah itu apa maksud dari iddah bain ini. Oh, atau mau lewat ya tentang masalah rujuk ini ya. Ya, halaman 76. Jadi di sini iddah bain ini adalah seorang istri dijatuhkan talak dan tidak bisa kembali kepada suaminya kecuali dengan akad nikah baru. Itu namanya iddah bain. Beda dengan rojai. Kalau rojai, suami bisa mengembalikan istri hanya dengan sekedar mengatakan roja'atuki ila nikahi. Saya kembalikan kamu ke dalam pernikahan saya. Itu namanya iddah rojai. Di sini syaratnya adalah istri ini tidak dalam melaksanakan iddah bain. Berarti kalau iddah rojai tidak ada masalah. Yang ketiga adalah iwad, tebusan. Dan ini adalah setiap sesuatu yang sah dijadikan mahar. Yang sah dijadikan mahar. Jadi bukan yang najis, bukan khomer misalnya, itu tidak sah jadi mahar. Yang keempat adalah sirah khulu. Ya ini ijab qabulnya ya. Dan ini harus sesuai dengan lafal ijab qabul, harus sesuai antara lafal ijab dengan lafal qabul. Jadi kalau si istri mengatakan khali'ni kadza minal mal, ya, ceraikanlah aku dengan tebusan uang sekian, maka suami juga jawabnya harus sama sebanding khala'tuki ala kadza minal mal. Jadi saya menceraikanmu dengan tebusan atau saya menanggalkanmu dengan tebusan uang sekian. Jadi harus sama sirat khulu'nya. Kemudian yang kelima adalah si suami tentunya dengan ketentuan sahnya talak yang ia jatuhkan. Jadi suami dilihat kalau seandainya dia sah menjatuhkan talak, kondisi dia adalah seorang yang posisinya statusnya ini sah sekiranya menjatuhkan talak, maka di sini bisa dilakukan khulu. Jadi nanti praktiknya bagaimana? Nah, ini kita jelaskan sekarang. Jadi dalam contoh yang terakhir tadi, misalnya suami mengatakan kalau kamu keluar rumah maka saya jatuhkan talak 3. Ini namanya talak mu'allaq dan disertai dengan sumpah ya, wallahi demi Allah, kalau kamu keluar rumah maka saya menjatuhkan kamu talak 3. Nah, orang masa di rumah terus, nah, keluar masuk rumah ini kan sesuatu yang pasti dilakukan oleh seorang istri, orang penghuni rumah, termasuk istri juga kan. Ini bagaimana ini? Lah kalau keluar rumah nanti jatuh talak 3. Bagaimana? Di sini dikatakan secara hukum, walaupun ini sumpah, ya, maka seorang istri ketika keluar rumah dia akan terjatuh talak 3. Ini yang benar. Bukan sumpahnya dilanggar kemudian bayar kafaroh yamin, bukan seperti itu. Itu keliru, fatwa yang keliru. Di sini tetap jatuh talak. Jadi kalau si istri keluar rumah, walaupun sirotnya tadi sirot sumpah, maka di sini si istri jatuh talak 3 jika dia mengerjakan sesuatu yang digantungkan tadi. Nah, supaya tidak terjadi itu, maka ditempuh jalur khulu. Jadi si istri ini minta kepada suami khulu, ya. Jadi menebus dirinya, mengatakan biar pernikahan kita terselamatkan, biar saya tidak terjatuh talak 3 misalnya, maka kita adakan proses khulu. Jadi saya meminta tebusan untuk diri saya. Misalnya istri mengatakan seperti itu. Misalnya dia mengatakan khali'ni ala kadza minal mal. Jadi ceraikan aku dengan tebusan uang sekian. Ceraikan aku dengan tebusan uang sekian. Bisa berapa saja. Mau 100.000, 1 juta, terserah. Untuk ketentuan ini saja. Kemudian suaminya mau, ya khala'tuki ala kadza minal mal. Jadi kamu saya ceraikan dengan tebusan uang sekian.
Nah, setelah itu si istri ini sudah menjadi bain, Jadi bukan istrinya lagi karena bain. Artinya apa? Kalau mau kembali dia harus akad nikah baru lah. Kalau karena statusnya sekarang sudah bukan istrinya lagi karena dia bain, maka ketika keluar rumah ya berarti dia keluar rumah bukan statusnya sebagai istrinya, maka tidak terjatuh talak 3 yang digantungkan tadi itu. Nah, istilah fungsinya khulu. Khulu. Nah, setelah itu selesai, ya sudah, dia keluar masuk rumah, maka kemudian akad nikahnya diulang lagi. Memperbarui akad nikah. Jadi nikah lagi, biar menjadi istrinya lagi. Seperti itu. Nah, ini caranya khulu seperti itu, biar terselamatkan pernikahan itu dari jatuhnya talak 3. Kalau ini nggak ditempuh bagaimana? Rumit, runyam. Bagaimana? Karena kalau seandainya belum terjadi khulu ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian si istri keluar masuk rumah. Nah, kalau keluar berarti kan jatuh talak 3. Nah, kalau pengen kembali ya berarti ini sudah menunggu masa iddah selesai, kemudian menikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian dengan akad mahar baru dan seterusnya, kemudian melakukan hubungan badan, kemudian dicerai, nunggu masa iddah, kemudian nikah. Oh, lumayan jadi runyam sekali. Oleh karenanya di sini jalur khulu tidak menjadi makruh ketika ditempuh. Kemudian kalau ada yang bertanya, Ustadz, apakah ada perbedaan? Apakah terdapat perselisihan antara khulu ini dalam masalah khulu ini? Artinya khulu ini apakah termasuk talak atau fasakh? Nah, jadi ada lebih dari satu pendapat. Yang masyhur dalam mazhab jadinya Imam Syafi'i, khulu ini termasuk talak. Ya, khulu ini termasuk talak dalam mazhab jadinya Imam Asy-Syafi'i. Nah, di kitab yang lain, di beberapa kitab yang lain disebutkan, misalnya di kitab Ahkamul Quran, ya, dan ini mazhab qadimnya Syafi'i, disebutkan bahwasanya khulu ini termasuk fasakh. Ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan khulu, ada qaul yang mengatakan khulu ini termasuk talak, ada juga yang menyebutkan bahwasanya khulu ini termasuk fasakh. Nah, kita di sini kalau seandainya ikut mau cari solusi supaya tidak terjatuh talak 3 karena sumpah yang sudah terlanjur disebutkan tadi dan digantungkan dengan perbuatan istri yang mesti ia kerjakan, maka kita ambil pendapat bahwa khulu ini termasuk fasakh. Dan ini sangat layak sekali dijadikan solusi dari jatuhnya talak yang digantungkan. Kayak tadi itu, kalau suami misalnya bilang ke istrinya, kalau kamu masih berbicara dengan fulan, atau kamu masuk rumah fulan, atau kamu keluar rumah tanpa izinku, maka tertalak 3, kamu jatuh talak 3. Jadi bagaimana caranya tadi tuh? Suami kalau ingin kembali kepada istrinya sebelum terjatuh talak supaya yang digantungkan tadi itu, maka menggunakan khulu tanpa maksud talak tapi mengikuti khulu yang pendapat bahwa khulu ini adalah fasakh, ya. Jadi pernikahannya menjadi batal. Dan statusnya istri menjadi bain. Jadi harus ada akad nikah baru lagi. Kemudian setelah itu ya terjadi khulu, ya istri kan mengerjakan perbuatan tadi, mantan istri ini. Bukan istrinya, berarti tidak jatuh talak 3 karena sudah bukan istrinya lagi. Lah kemudian setelahnya ya melakukan akad nikah baru supaya menjadi istrinya kembali seperti yang telah kita sebutkan. Jadi ini kajian kita pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin cukup butuh fokus ya untuk memahami permasalahan tadi, tapi insya Allah bagi yang fokus saya rasa akan mudah dipahami, atau kalau misalnya masih belum paham ya bisa ditanyakan. Monggo silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ustadz, untuk apa namanya mukhalil itu kalau Apa? niat Itu apa? tadi kan disampaikan untuk wanita yang udah ditalak 3 maka harus nikah kembali dengan laki-laki lain gitu ya Ustadz ya. Untuk laki-laki atau calon suami tersebut yang kedua itu kalau hanya niatnya membantu apa dibolehkan Ustadz? Kalau niatnya hanya apa? Membantu saja gitu. Ini membantu biar Membantu. kamu Membantu seperti apa itu? Membantu kan banyak. Bisa ngasih uang, bisa enggak, kayak maksudnya gimana ini? membantu menikah denganmu, misal saya hanya membantu menikahimu untuk kamu bisa rujuk dengan suamimu. Itu seperti itu tuh gimana itu hukumnya? Jadi enggak mengalir gitu saja, tapi beliau menyampaikan seperti itu tuh gimana Ustaz? Ya, enggak apa-apa kalau mau, tetapi harus dilakukan semua syarat-syaratnya itu biar bisa nikah dan bisa kembali ke suami pertamanya gitu. Jadi dibolehkan ya Ustaz ya? Ya silahkan kalau memang mau gitu jadi sukarelawan, tapi ya monggo. Tapi tetap harus berhubungan badan, nggak bisa misalnya sudahlah, misalnya teman gitu kan, udah kamu nikahin dong mantan istri saya, tapi jangan diapa-apain, nah, nggak bisa kayak gitu. Harus ada hubungan badan. Tapi begini, subhanallah, kenapa kok pernikahan dijadikan ajang seperti itu? Lah kan ini kita bahas fikih ya, kita bahas fikihnya hukumnya seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatikan juga adalah pernikahan itu kan sakral gitu loh. Kalau emang sudah laki-laki itu niat menikahi anak orang, kemudian seorang perempuan itu niat emang dinikahi sama anaknya orang, ya berarti ya sudah dijadikan ajang untuk sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuannya encip-encip gitu, mencicipi gitu. Nggak suka cerai, kemudian nggak suka apa pisah dan seterusnya. Seperti itu. Tapi kalau emang dari segi boleh bantu, ya mau dari sukarelawan misalnya, ya monggo silahkan. Tapi itu harus berhubungan badan. Tidak boleh sekedar menikahi, akad, kemudian dicerai tanpa berhubungan badan, maka itu belum bisa kembali kepada suami yang pertama yang menceraikannya dengan talak 3. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ya. Ini saya Ustaz, saya pada punya keluarga yang anak baru menikah 2 tahun, belum sampai setahun ya Ustaz ya. Suaminya mentalak istrinya itu melalui WA gitu. Saya ceraikan kamu. Setelah itu belum masa iddah, kurang lebih satu istrinya akhirnya kan pergi dari rumah itu. Terus 1 bulan kemudian suaminya itu mengajak rujuk ke istrinya melalui sama WA juga, sama telepon gitu. Sementara istrinya itu nggak mau balik lagi karena kan sudah 2 kali ditalak dari semenjak menikah 3 bulan pertama pernikahan sudah ditalak. Mereka balik lagi, terus selanjutnya berapa bulan belum lama ini ditalak gitu Ustadz. Nah itu berarti kan udah talak kedua ya Ustadz ya. Nah, tapi istrinya nggak mau kembali lagi, bagaimana itu Ustadz, istrinya itu? Berdosa apa gimana, hukumnya gimana? Jadi memang dalam Islam ini, istri ini di bawah kontrol suami. Ya, jadi di antara power yang diberikan oleh, jadi porsi, gini aja saya bahas itu ya. Porsi yang diberikan oleh agama Islam kepada suami adalah, yaitu suami ini punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya. Dan suamilah yang punya hak untuk menceraikan. Ini secara hukum porsi seperti itu ya. Bukan berarti suami sewenang-wenang maunya sendiri dan mentang-mentang suami gitu, bukan seperti itu. Tapi secara power, secara porsi yang diberikan porsi adalah suami untuk menceraikan istrinya, seperti itu. Lah kalau seandainya suami menceraikan istrinya talak 1 atau talak 2 atau talak 3, ya itu jatuh talaknya. Iya Ustaz. Dan nanti ada kondisi terus dilihat ini menceraikannya dalam kondisi seperti apa. Ada yang dalam kondisi yang diharamkan, ada yang dalam kondisi diperbolehkan. Kalau dalam kondisi yang diharamkan berarti haram.
Kalau dalam kondisi dibolehkan ya berarti boleh. Lah, sekarang kalau seandainya ya suami minta rujuk atau merujuk kembali istrinya, dilihat ini istrinya masih dalam masa iddah apa enggak. Kalau dalam masa iddah 1 ataupun 2, dengan sekedar suami merujuk istrinya, misalnya saya merujuk istri saya supaya kembali ke dalam pernikahan saya, itu otomatis perempuan tersebut menjadi istrinya lagi. Kalau masih dalam masa iddah. Biar saya nyalakan dulu, paham saya? Iya, Ustaz. Jadi istrinya ini menjadi istrinya kembali ketika masih dalam masa iddah. Lah, tapi istrinya tidak mau. Bagaimana Ustadz? Status perempuan ini masih istrinya. Mau tidak mau secara status masih menjadi istrinya. Seperti itu. Kalau memang sudah terlanjur jatuh talak dan dirujuk masih dalam masa iddah. Secara hukum seperti itu. Terus bagaimana Ustadz kalau istrinya tidak mau? Ya mengajukan khulu tadi. Mengajukan khulu. Seperti yang sudah kita bahas. Sudah, saya tidak bisa. Kalau seperti ini saya tidak bisa. Saya daripada nanti saya juga terjatuh pada perbuatan maksiat, ya mending kita pisah. Ya, saya pengen mengajukan khulu. Saya bayar sekian, kamu maunya berapa? Kamu biar saya lepas dari kendali kamu misalnya. Itu bisa seperti itu. Tapi yang jelas kalau istri ini masih dalam masa iddah, diceraikan dan masih dalam masa iddah, suami masih punya hak untuk mengembalikan. Jadi gini, intinya gini, seorang istri itu ketika diceraikan oleh suami, kan menunggu masa iddah kan, nggak otomatis dia bisa nikah lagi kan, harus menyelesaikan masa iddah dulu lah. Masa iddah ini adalah masa gantung. Ya, jadi ini adalah masa yang ditentukan oleh syariat, masa gantung. Dengan pengertian apa? Kalau seandainya sampai masa iddah ini selesai, suami tidak merujuk istrinya, ya berarti sudah lepas total. Tapi kalau seandainya ya merujuk istrinya, berarti kembali status pernikahannya. Makanya perempuan yang ditalak dan masih dalam masa iddah ini hukumnya separuh-separuh. Ada yang hukumnya hukum istri, ada yang hukumnya hukum bukan istri, seperti itu. Jadi misalnya di sini tidak boleh berhubungan badan, misalnya tidak boleh keluar rumah, misalnya. Nah, ini kan kalau tidak boleh berhubungan badan berarti kan kayak perempuan bukan istrinya kan. Tapi kalau nggak boleh keluar rumah, nah ini kan berarti masih hukumnya sama seperti istri dan seterusnya. Seperti itu. Iya Ustaz. Ustaz, ini kan alasan istrinya tidak mau balik lagi karena kan suaminya kasar mulutnya, menyakiti istri. Terus suaminya tuh zolim, suka nendang istrinya, baru berapa kali pernikahan, berapa bulan kemudian menikah sudah ditendang gitu. Cerita ke saya seperti itu gitu. Saya bingung mau ngasih taunya Ustadz ya. Jadinya gimana ya? Ya itu. Nafkah dia tidak menafkahkan Ustadz. Dia tidak menafkahkan istrinya, mencari uang untuk menafkahkan rumah tangganya itu Ustadz gitu. Ya itu tadi bisa, kan ada tadi beberapa hal yang menjadikan pernikahan itu dibatalkan. Jadi misalnya tidak bisa memberikan nafkah, tidak bisa itu tidak mau. Di sini istri punya hak untuk menuntut cerai itu. Seperti itu. Tapi kalau seandainya, jadi saya menjelaskan tadi dari dua sisi seorang suami. Jadi suami itu ketika menjatuhkan talak, maka di sini istri menjalani masa iddah, dan di masa iddah ketika suami ini kok ternyata pengen kembali atau mengatakan sewa terujuk, otomatis itu istrinya kembali lagi menjadi perempuan yang ditalak itu menjadi istrinya sah kembali gitu. Oh, iya, legal kalau hanya berhubungan badan, legal dan seterusnya. Terus saya kan sudah tahu seperti ini, saya harus ngasih, kalau orang itu bertanya, saya kasih tahu syarat syariatnya Islam apa gimana Ustaz? Apa diam aja? Kalau saya diam aja, saya dosa nggak? Ya kalau kita bisa bantu, dibantulah. Jelaskan sudah, kalau memang kamu tidak mau sama mantan suamimu karena memang sikapnya kasar seperti itu, ya sudah, kamu tempuh jalur hukum. Nanti kan dipandu sama pihak KUA itu. Oh gitu. Jadi ya, ada misalnya ya dijatuhkan talak dan seterusnya, atau misalnya khulu. Jadi ada beberapa solusi yang bisa diambil untuk terlepas dari ikatan suami yang modelnya seperti itu. Ya Ustadz. Ya. Tapi secara hukum syar'i ya seperti yang saya jelaskan. Baik Ustadz. Ya.
Barakallahu fikum Ustaz. Oke. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Sebentar ini saya balas dulu yang tulisan ini. Syarat pisah seorang istri terhadap suami itu apa saja Ustaz? Syarat pisah, maksudnya bagaimana ini? Syarat pisah seorang istri terhadap suami itu apa saja? Mungkin khulu Maksudnya, kali Ustaz. Syarat khulu, mungkin syarat khulu kali yang dimaksud. Minta khulu. iya, ini kita langsung aja biar yang nanya ini yang jelasin ini maksudnya apa. Saya jawab dulu pertanyaan setelahnya. Bagaimana hukum seorang istri terlintas ingin minta cerai karena suami terkadang meninggalkan sholat Ustaz? Ya sudah terlintas ya terlintas. Tidak ada masalah. Maksudnya nggak berdosa kan. Sesuatu yang terlintas tanpa ada kehendak kan ya nggak dosa, itu di luar kendali kita. Bagaimana sebaiknya seorang istri mengingatkan suami dalam hal seperti itu? Ya diingatkan. Ingatkan yang baik. Nerima alhamdulillah, nggak nerima ya cari cara yang lain. Kalau bersabar misalnya mau mengubah watak suaminya dan biar menjadi lebih religi, lebih taat kepada Allah, taat kepada perintah agama, mau sabar ya pahalanya besar. Tapi ya itu, kalau kitanya lemah, ya jangan cari pasangan yang bikin geger rumah tangga. Makanya sebelum itu semua, ya pastikan cari pasangan hidup, istri atau suami yang ngerti ilmu agama. Monggo silahkan dihubungi itu, sesama itu. Seperti itu. Jadi ya menasehati orang dorong salah, ya kita nasihati, dan ini nggak hanya orang lain ya, apalagi suami kita, istri kita, keluarga kita, lebih-lebih dinasihati, cuman cari cara terbaik sekiranya masih diterima. Dan tentunya dalam rumah tangga pasti ada huru-hara, pasti ada pergesekan, pasti ada itulah. Kita harus siap. Tapi tentunya orang yang sudah belajar hal semacam itu akan kecil sekali. Ada yang nggak tahu ujung-ujungnya pada masing-masing mana. Terputus ya sinyalnya Ustaz. Ya, sepertinya ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang belum menikah segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, jodoh yang takut kepada Allah, yang ahlu sunnah wal jamaah, yang bisa membantu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ya mudah-mudahan juga langgeng sakinah mawaddah warahmah. Dan yang sudah dan ternyata ada masalah, ada kendala, ada gonjang-ganjing dalam urusan rumah tangga, mudah-mudahan segera diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan tahlil, dengan salawat, dengan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz.